Sesosok mayat perempuan ditemukan di salah satu penginapan dalam keadaan termuda. Sebelum kejadian diketahui korban sempat menginap di Wisma bersama seorang laki-laki. Lalu, pada hari Minggu dini hari, sekitar pukul 00.30, penjaga Wisma mengetuk pintu kamar Heru untuk menanyakan mengenai perpanjangan durasi sewa kamar, karena durasi yang dibayarkan Heru sudah habis. Penjaga Wisma mulai curiga melihat pintu kamar yang terus tertutup dengan lampu menyala. Karena nggak dapat jawaban dari dalam kamar, penjaga Wisma akhirnya memeriksa lewat jendela. Waktu dilihat dari jendela, ada kepala tergeletak di kamar mandi dan terlihat ada bercak darah. Hai all, ketemu lagi sama gue, Juni, di Juni TV. Yuk, bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kriminalitasnya tertinggi. Sekitar 900 kasus pembunuhan terjadi setiap tahunnya. Kali ini, kita akan membahas kasus Jogja yang menimpa seorang perempuan di salah satu wisma di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Bulan Maret kemarin, masyarakat dikejutkan dengan berita kasus Jogja yang sadis. Pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, seorang mayat perempuan ditemukan di sebuah wisma di Yogyakarta dengan kondisi tubuh yang sudah termutilasi menjadi 3 potongan besar dan 62 potongan kecil. Mari kita bahas kasus di Jogja ini. Korban yang bernama Ayu Indraswari merupakan warga kampung Ngadi Suryan, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta. Ayu yang berumur 34 tahun ini adalah seorang janda yang memiliki 2 anak berusia 8 tahun dan 1 tahun. Sebelum ditemukan tewas, Ayu sempat menghilang sejak 2 hari sebelumnya, yaitu hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023. Ayahnya Ayu, yaitu Heri, memberitahu kalau ia terakhir kali bertemu anaknya itu Sabtu pagi sekitar jam 7 atau 7.30. Waktu itu, Ayu pamit di pagi hari buat pergi kerja seperti biasa. Menurut kesaksian ayahnya, Ayu berprofesi sebagai karyawan di Angkasa Pura di bagian arsip. Yang Heri tahu, Ayu suka mendatangi rumah-rumah makan di kawasan Pakem dengan teman-temannya di hari Sabtu karena jam kerjanya lebih cepat selesai dari hari biasanya. Tapi Ayu biasanya mengabari ayahnya dulu kalau mau pergi berburu kuliner. Kali ini, Heri nggak dapat kabar dari Ayu. Pada malam harinya, sekitar jam 6, Ayu belum juga pulang ke rumah. Maka dari itu, Heri yang merasa cemas mengirim pesan via WhatsApp pada Ayu tapi nggak dibalas-balas. Heri juga mencoba menelpon Ayu, tetapi ponsel Ayu nggak aktif. Heri nggak bisa menghubungi rekan kerja Ayu karena semua nomor ponsel rekannya itu ada di ponsel Ayu sendiri. Di sisi lain, pada hari yang sama, pelaku yang bernama Heru Prasetyo datang ke sebuah tempat penginapan yaitu Wisma Anggun 2 di Jalan Kaliurang, kilometer 18, Kelurahan Pakem Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Heru adalah pemuda berumur 23 tahun yang merupakan warga Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim kepolisian dan keterangan dari saksi-saksi, diketahui bahwa Heru datang ke wisma tersebut pada pukul 13.15. Ia melakukan check-in kamar nomor 51 dengan biaya Rp60.000 untuk durasi 6 jam, yaitu sampai jam 19. Hampir 1 jam setelah melakukan sewa kamar, tepatnya sekitar pukul 14, Heru keluar dari wisma dengan motor Yamaha Vision miliknya. Diduga pada waktu keluar tersebut, Heru sedang menemui Ayu. Keduanya diketahui bertemu di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Motor Honda Scoopy Ayu dititipkan di rumah sakit tersebut, lalu Heru menjemput Ayu buat kembali ke wisma bersama-sama dan sampai di lokasi wisma tersebut pada pukul 15.15. Begitu waktu sewa habis, pada pukul 19, Heru sempat keluar dari kamar untuk memperpanjang durasi sewa. Lalu, pada hari Minggu dini hari, sekitar pukul 00.30, penjaga wisma mengetuk pintu kamar Heru untuk menanyakan mengenai perpanjangan durasi sewa kamar karena durasi yang dibayarkan Heru sudah habis. Penjaga wisma mulai curiga melihat pintu kamar yang terus tertutup dengan lampu menyala. Karena nggak dapat jawaban dari dalam kamar, penjaga wisma akhirnya memeriksa lewat jendela. Waktu dilihat dari jendela, ada kepala tergeletak di kamar mandi dan terlihat ada bercak darah. Penjaga wisma pun menghubungi pemilik wisma untuk membuka kamar tersebut secara paksa. Disitulah mayat Ayu ditemukan tergeletak di kamar mandi di kamar wisma nomor 51 tersebut dengan kondisi sudah Mereka juga menyadari kalau motor milik Heru udah nggak terlihat. Setelah menemukan mayat tersebut, pihak wisma menghubungi pemerintah desa setempat dan ditindaklanjuti dengan menghubungi pihak kepolisian sektor Pakem, Kepolisian Resor Sleman, dan Polda di Yogyakarta. Karena kondisi jenazah yang terpotong-potong,
proses evakuasi berlangsung cukup lama. Pada hari Senin, 20 Maret 2023, jenazah baru berhasil dievakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, jasad Ayu kemudian dibawa ke RS Bayangkara Polda DIY untuk dilakukan otopsi. Pada pukul 2 dini hari, Heri, ayahnya Ayu, dihubungi oleh Polsek Kraton dan diminta untuk menuju ke RS Bayangkara. Sore harinya, jenazah Ayu dimakamkan oleh pihak keluarga di Makam Karangkanjen, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Saat jasad Ayu diperiksa, ditemukan adanya pembusukan di bagian tertentu terutama perut, sehingga diperkirakan mayat tersebut sudah meninggal lebih dari 24 jam. Itu berarti terjadi di hari Sabtu sore. Dari pemeriksaan awal, potongan tubuh korban tergolong lengkap. Dalam artian belum ada yang hilang meski telah terpotong-potong, termasuk untuk organ tubuh bagian dalam. Terhitung bahwa tubuh Ayu menjadi 3 potongan besar dan 62 potongan kecil. Potongan terbesar terdiri dari 2 bagian pangkal paha dan 1 bagian kepala sampai leher. Sedangkan bagian tubuh lain, yaitu dada, perut, tungkai atas, tungkai bawah, ditemukan sebagai potongan-potongan sedang dan kecil yang terbagi menjadi 62 bagian. Menurut hasil investigasi forensik, diduga bahwa penyebab utama kematian Ayu adalah pendarahan pada sayatan di bagian leher. Luka di leher tersebut memiliki panjang 20 cm, lebar 4 cm, dan kedalaman 9 cm. Selain itu, ditemukan pula beberapa bekas kekerasan benda tumpul di bagian kepala, dengan luka terbuka yang berarti Ayu terlebih dulu dilumpuhkan dengan senjata tumpul sebelum pelaku mengeksekusi bagian leher dengan senjata tajam. Saat pihak kepolisian mendapat laporan dari pemilik wisma, tim penyidik Polresta Sleman dan tim penyidik Polda DIY melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP tersebut, polisi menemukan adanya senjata tajam, yaitu 1 pisau bayonet, 2 gunting, 1 gergaji, dan 1 cutter. Ditemukan juga besi dan beberapa pakaian, termasuk sebuah celana yang terkena bercak darah. Pakaian-pakaian itu pun dikirim ke pusat DNA Pusdokes di Cipinang, Jakarta. Mengejutkannya lagi, ditemukan sebuah KTP milik Heru yang tertinggal di resepsionis saat ia melakukan perpanjangan durasi sewa kamar. Setelah mengetahui alamat Heru, polisi memulai penggeledahan di kamar mes karyawan yang Heru tempati di daerah Ngemplak, Sleman. Diketahui kalau ia bekerja sebagai penjaga usaha tenda di sana. Tapi, waktu polisi ke sana, kamar Heru kosong. Cuma ditemukan sebuah surat yang intinya bertuliskan ucapan selamat tinggal, adanya tekanan, dan keterangan kalau ia terpaksa melakukannya karena nggak ada jalan lain. Berikut ini adalah isi surat tersebut. Siapapun yang baca pesan ini, tolong maafkan aku yang sering membuat kalian jengkel. Saya pergi dari sini, kita bisa ketemu lagi di penjara atau di akhirat. Maaf, untuk uang biar Allah yang memutuskan. Jika ada waktu dan jalan keluar, akan saya lunasi dengan cara saya sendiri. Kenapa aku melakukan ini? Karena aku sering berada di bawah tekanan akibat gengsi dan maaf untuk semua kebohonganku. Aku hanya punya waktu kurang lebih 24 jam. Dengan waktu segitu, aku akan memutuskan untuk menyerahkan ke polisi atau lari sebisa mungkin atau lari dari kehidupan ini. Di baliknya juga terdapat sebuah pesan permohonan maaf kepada orang tuanya. Salam buat keluargaku di rumah dan tolong sampaikan aku telah gagal mendengarkan nasihat kedua orang tuaku. Masih ada Wiwit, adikku yang bisa kalian nasihati, jangan sampai seperti saya. Aku sayang kalian. Semoga kita bisa bertemu kembali. Akhirnya, pihak kepolisian melakukan proses pemeriksaan dan menemukan Heru yang bersembunyi di salah satu rumah anggota keluarganya di wilayah Temanggung pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Saat ditangkap, Heru tidak melakukan perlawanan. Ngomong-ngomong, berbeda dengan pengakuan ayah dari Ayu yang udah kita bahas di awal video tadi, saat wartawan melakukan pengecekan ke manajer Bandara YIA, PT Angkasa Pura I, nama Ayu Indraswari nggak ada dalam daftar pegawai, baik pegawai tetap maupun tenaga penunjang. Dalam konferensi pers di Mapolda DIY, disebutkan bahwa Heru dan Ayu nggak memiliki hubungan asmara. Tapi ditemukan fakta lain kalau Ayu ternyata membuka jasa Open BO. Heru dan Ayu mulai berkenalan pada bulan November 2022 lewat aplikasi Facebook. Berdasarkan pengakuan Heru, ini bukan pertama kalinya ia ketemuan dengan Ayu. Heru mengaku kalau pertemuannya dengan Ayu pada bulan Maret ini adalah pemesanan jasa BO yang kedua kalinya. Saat polisi melakukan proses interogasi, diketahuilah kronologi Ayu dari pengakuan Heru. Jadi, pada saat ia dan Ayu masuk ke kamar wisma bersama pada hari Sabtu jam 15.15, Heru mengaku kalau sebelum melakukan pembunuhan,
ia sempat mengobrol sebentar dengan Ayu. Mereka belum sempat melakukan hubungan intim saat itu. Saat Ayu mau membuka bajunya buat berhubungan intim, Heru memukul belakang kepala Ayu dengan sebuah besi. Setelah Ayu gak berdaya, Heru mulai melakukan aksi dengan menggorok leher Ayu dengan pisau bayonet. Ternyata pisau bayonet itu udah disiapin sama Heru sebelum menjemput Ayu di parkiran rumah sakit Bethesda sekitar 1 jam sebelumnya. Dia menyembunyikan pisau bayonet itu di balik selimut sehingga Ayu nggak tahu. Ayu juga pasti nggak menyangka kalau Heru mau membunuhnya. Menurut keterangan penjaga Wisma, mereka sama sekali nggak ada konflik atau perkelahian apapun sebelum masuk. Bahkan mereka terlihat seperti pasangan harmonis. Lanjut lagi ke pengakuan Heru. Setelah menyayat Ayu, ia mengatakan kalau ia menyeret mayat Ayu ke kamar mandi untuk melakukan. Ia sengaja si Ayu karena pikirnya itu bisa menghilangkan jejak pembunuhannya. Karena pada awalnya Heru sempat berencana membuang bagian tubuh Ayu ke septic tank dan membuang tulang belulang Ayu ke tempat lain yang sulit terlacak. Ia juga udah menyiapkan tas untuk membuang bagian-bagian tubuh itu. Tapi ia membatalkan rencana itu dan memilih buat kabur ke Temanggung untuk menghilangkan jejak. Mendengar tentang pembunuhan yang dilakukan karyawannya, pemilik jasa tenda tempat Heru bekerja mengaku sangat kaget. Pemilik jasa tenda tersebut mengatakan bahwa selama 5 tahun Heru bekerja di sana, Heru merupakan sosok yang baik dan sopan. Tapi selama 2 tahun belakangan, Heru memang terlihat tertekan dan lebih menutup diri karena terlilit pinjaman online. Sebelum aksi pembunuhan terjadi, pemilik jasa tenda mengatakan Heru sudah beberapa hari tidak masuk kerja karena mengambil cuti dan tidur di luar mes karyawan. Selain itu, Heru juga udah berencana untuk mengundurkan diri dari kerjaannya ini setelah Lebaran. Dari hasil penyelidikan dan interogasi polisi, diketahui kalau Heru memang terlibat pinjaman online. Heru meminjam uang dari 3 aplikasi dengan total pinjaman 8 juta rupiah. Oleh karena itu, Heru melakukan karena ingin menguasai harta milik Ayu. Keinginannya untuk mendapat uang secara cepat menjadi motif yang dilakukan Heru. Menurut penuturan ayahnya Ayu, ponsel dan motor anaknya nggak ia temukan saat mengunjungi jasad anaknya. Ia menduga kalau kedua barang itu dibawa oleh anaknya, Heru. Dugaan tersebut ternyata benar. Dari hasil pemeriksaan polisi, harta benda Ayu yang diambil oleh Heru adalah motor, ponsel, dan uang di dompet sekitar Rp230.000. Heru juga udah sempat menjual ponsel Ayu dengan harga Rp600.000. Heru masih akan melakukan pemeriksaan psikologis dan melaksanakan beberapa sidang. Namun, untuk saat ini, atas bukti-bukti yang ditemukan oleh tim penyelidik, pengakuan para saksi, dan ditambah oleh pengakuan Heru sendiri, Heru Prasetyo telah didakwa dengan pasal berlapis, yaitu Heru Prasetyo didakwa pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 tentang biasa, dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Oke guys, begitulah kisah kasus Jogja yang dilakukan oleh Heru Prasetyo terhadap seorang wanita bernama Ayu Indraswari yang terjadi di Sleman, Yogyakarta. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Bye!